bal ahyaun, tetapi mereka adalah hidup, inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berziarah kepada aulia Allah, kasih Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Bahkan ketika kita berziarah kepada orang yang telah meninggal, maka pada aulia Allah, maka sama dengan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata baginda Nabi, manzarani mayitan kamanzarani hayyan. Barang siapa yang berziarah kepada kami dalam keadaan kami sudah meninggal, kata baginda, maka seperti berziarah kepada kami dalam keadaan masih hidup. Barang siapa yang berziarah kepada para aulia Allah, kekasih Allah, maka sama dengan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita belum mampu untuk berziarah ke tanah suci, belum mampu untuk datang ke Madinah dan ke Mekah dan ke Madinah, maka alangkah indahnya berziarah kita kepada wali-wali Allah yang dekat, supaya disalamkan, diucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi wasilah kita untuk berangkat ke tanah suci. Jadi ketika kita mendatangi, berziarah, bertemu dengan kekasih Allah, bertemu dengan aulia Allah, bertemu dengan orang-orang saleh, maka hati kita akan dibukakan menjadi tenang. Dan yang ketiga, wa kalamul hukama alladhi yadullu ala khairi dunya wal akhirah. Hukama itu adalah orang yang menunjukkan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ahlul hikmah. Kita mendatangi beliau, maka hati kita akan diberi ketenangan, akan dibuka pintu kebingungan dari kita. Jadi kata hukama, ada 3 yang akan membukakan rasa bingung, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan mendatangi para aulia Allah, kasih Allah, orang soleh, dan dengan mendatangi ahlul hikmah. Selanjutnya, Anil Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu, diterima dari Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Diterima dari Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu. Hasan al-Bisri wa huwa min akabirit tabi'in, golongan tabi'in, pembesar orang tabi'in, ulama-ulama zaman tabi'in. Hasan al-Bisri, beliau berkata, man la adaba lahu la ilma lahu, barang siapa yang tidak punya adab-adab, barang siapa yang tidak punya tata krama Allah Ta'ala wa ma'al khalqi, kepada Allah Ta'ala ataupun kepada makhluk, la ilma lahu, itu tanda orang yang tidak berilmu. Jadi seumpamanya kalau kita orang yang berilmu, maka ada tata krama, adab-adaban. Kepada sesama kita makhluk, kita saling menghargai. Bahkan kepada Allah kita harus beradab. Antara syariat dengan adab itu beda. Syariat mengatur batal, sah. Fikih mengatur adalah batal, haram, sah dan tidak sahnya. Tapi tasawuf mengatur akhlak. Adab adanya di tasawuf, bukan di fikih. Halal haram adanya di tasawuf. Jadi adab itu lebih utama, lebih tinggi akhlak kita. Kita misalnya sholat, kenapa kita dalam fikih kita disebutkan sholat itu kalau umpamanya membaca Fatihah, membaca mulai dari niat, lalu membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, lalu ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dan tumanina, itu diatur oleh fikih batalnya, rukunnya, syaratnya. Tapi untuk adab